Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan nama saya Daeng Abdul Ghani dengan nomor induk mahasiswa 4412101085 dari program studi penyiaran. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terkait tugas besar 2. Baik, teman-teman sekalian, saya di sini membuat ada beberapa topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Baik, untuk presentasi kali ini ada 3 topik pembahasan, yaitu latar belakang bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, lalu pastinya ada pembahasannya, lalu ditutup dengan kesimpulan dan saran yang saya buat. Oke, teman-teman, langsung saja masuk latar belakang. Latar belakangnya yaitu bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya, yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa terpenting di negara Republik Indonesia. Karenanya, kedudukan bahasa Indonesia antara lain yaitu sebagai bahasa nasional, lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia, dan alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Pada umumnya bahasa Indonesia menempati 2 kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki peran yang penting bagi masyarakat dan juga negara. Bahasa Indonesia dapat menyatukan bangsa yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan bahasa. Baik teman-teman, terkait latar belakang ini, bisa disimpulkan bahwasannya bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional, lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia, dan alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Ya teman-teman, lalu diingat juga, bahasa Indonesia ini mempunyai 2 kedudukan, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Dan daripada itu, bahasa Indonesia ini juga pastinya dapat menyatukan bangsa yang memiliki keberagaman budaya dan suku yang banyak ini di negeri ini, teman-teman. Maka dari itu, junjunglah tinggi bahasa negara ini, yaitu bahasa Indonesia. Lalu, kita masuk ke pembahasannya, itu pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap pembangunan bangsa, teman-teman. Sebenarnya, apa sih pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap pembangunan bangsa untuk kedepannya? Mari kita simak. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, seseorang dapat mengekspresikan dirinya sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa Indonesia juga sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena itu, bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, teman-teman. Baik berbahasa secara lisan maupun tulis dan bahasa tubuh. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa itu. Sehingga begitu pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangan zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Menurut Kraft, pada tahun 1997 yang ditulis di bukunya pada halaman 1, mengatakan bahwa bahasa adalah sebagai alat komunikasi berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dalam arti singkat, bahasa dapat dikatakan sebagai alat atau sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama penggunanya, teman-teman. Sebagai alat untuk berkomunikasi, penggunaan bahasa di setiap bangsa atau negara memiliki peran yang sangat penting dan merupakan identitas suatu bangsa. Seperti di Indonesia, mempunyai banyak bahasa yang semakin memperjelas identitas negara kita dengan negara lain. Tetapi bahasa dapat menyatukan masyarakat Indonesia itu sendiri dan telah diakui sebagai bahasa nasional, yaitu pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah bahasa Indonesia.
berbangsa satu bangsa Indonesia dan menyumbangkan persatuan bahasa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, hal ini merupakan perwujudan politik bagi bangsa lima Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bisa dapat simpulkan bahwasannya bangsa Indonesia ini harus terus berkembang walaupun ada bahasa dari arus globalisasi, ya kan? Karena pada isinya pada tanggal 28 Oktober 1928 bahasa Indonesia merupakan bahasa atau alat simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, gitu teman-teman. Lanjut, kita masuk ke pengaruh penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan karakter, teman-teman. Apa sih kira-kira pengaruh penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan karakter untuk rakyat Indonesia itu sendiri? Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam bahasa negara, salah satunya pada bidang pendidikan. Wah, kita berkuliah juga kan menggunakan bahasa Indonesia agar perkuliahan berjalan dengan lancar dan efektif gitu, teman-teman. Berdasarkan hal ini, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga lembaga perguruan tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, perlulah dan pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia dalam lembaga pendidikan. Mengapa pembelajaran bahasa Indonesia sangat perlu dan dijadikan sebagai mata pembelajaran dalam lembaga pendidikan? Secara umum, bahasa sangat mempengaruhi intelektual, emosional, dan sosial pada peserta didik tersebut. Bahasa menjadi penunjang keberhasilan peserta didik dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan mampu membantu peserta didik dalam mengenal dirinya, budayanya, dan juga budaya orang lain. Selain itu, pembelajaran bahasa dapat membekali peserta didik untuk mampu menyampaikan gagasan, perasaan dengan disertai kemampuan analitik dan imajinatif yang dimiliki dalam dirinya. Lalu, istilah karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu karesin, yang berarti to engrave atau mengukir. Pembentukan karakter diibaratkan seperti mengukir di atas batu permata atau di atas permukaan besi yang keras. Hal semakin menguatkan arti bahwa karakter berarti tanda khusus atau pola perilaku. Atau bisa disebut juga individual pattern of behavior. Menurut Ahmad pada tahun 2002, pengertian karakter secara umum dikemukakan oleh Doni pada tahun 2007 bahwa istilah karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik gaya hidup dari seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dilihat bahwa karakter merupakan tabiat, watak, kepribadian yang kuat yang didasari oleh kesadaran untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan mengoptimalkan segala potensi diri yang bermanfaat bagi diri sendiri, teman-teman. Selain daripada itu, dalam berbahasa juga, melalui bahasa Indonesia, sebagai bahasa persatuan yang dapat dilihat dari cara bertutur dalam berkomunikasi, meningkatkan pendidikan karakter juga, teman-teman. Jadi, bahasanya itu tertata gitu ya, teman-teman ya. Dengan demikian, pendidikan karakter yang disampaikan melalui pembelajaran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dapat membantu siswa untuk menemukan jati dirinya dan identitas diri siapa dia yang sebenarnya. Oleh hal dikarenakan pendidikan karakter mengembangkan iklim yang positif dan moral yang dengan melibatkan partisipasi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat yang terkait langsung dengan pendidikan. Di sini dapat disimpulkan bahwasannya bahasa juga bisa mempengaruhi karakter dalam pendidikannya dengan bertutur kata yang berdasar oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kenapa sih berbahasa itu masuk ke dalam karakter? Karena pada saat kita berbahasa atau mengucapkan atau berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa tahu bagaimana watak dia, logat, ya kan? Terus
cara sudut pandang dia itu seperti apa dari kita berbahasa atau berbicara gitu teman-teman. Oke teman-teman, nggak berasa tiba-tiba tetap cepet banget udah di penutup aja nih. Baik, kesimpulannya yang bisa saya sampaikan berdasarkan data yang telah ada bahwasannya bangsa Indonesia memiliki kepentingan dalam pembangunan dalam semua bidang terutama dalam pendidikan karakter. Masyarakat juga tidak kalah penting terhadap pembangunan ini karena masyarakat itu sendiri yang menjadi bagian dari proses pembangunan. Adapun saran dari kami adalah sebaiknya kita sebagai generasi muda atau generasi Z, zilenial, mempunyai kesadaran dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam sektor kehidupan dalam menyongsong era abad ke-21 ini, teman-teman. Kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia ini karena banyak sekali bahasa-bahasa globalisasi atau yang sedang tren, bahasa Jaksel, bahasa Jaktim, dan bahasa-bahasa lainnya yang luar dari bahasa Indonesia. Saya harap teman-teman yang menonton video ini bisa meningkatkan kualitas bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan mencampur-campurkan dengan bahasa luar negeri atau bahasa asing yang disatukan oleh bahasa Indonesia. Jadi nanti akan menjadi sebuah kebiasaan dan lihat bahasa-bahasa dan berdasar pada KBBI atau EUEB ya. Tuh. Jadi kita bisa tahu mana yang kata yang benar atau kata yang salah atau biasa disebut juga kata baku atau tidak baku. Itu bisa dilihat di KBBI gitu teman-teman. Itu semua sudah ada dan sudah tertera di KBBI itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.